Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Kak Sabar pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa lagi mulai. Doa selesai. Nah, sekretaris, Nak Manda, siapa yang sudah hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Sepertinya sudah semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Angkat tangan. Bu, Iya, coba Nak Dian. minggu kemarin kita belajar tentang asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Wah, bagus, masih ingat ya? Tepuk tangan dulu dong. Apa nih? Apa nih? Jadi coba jelasin dulu Nadia secara singkat makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jadi artinya itu meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, budaya dan bahasa, tetapi tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Jadi betul ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan masuki materi baru, yaitu mengenai makna umum gotong royong. Sebelumnya sudah pernah belajar belum? Oke, sepertinya masih ingat ya. Dan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Melalui model pembelajaran bisa menyimpulkan bahwa makna umum gotong royong mengolah hasil diskusi itu menjadi permasalahan kontekstual yang kalian atasi di lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu Ibu memiliki 5 pernyataan di tabel diagnostik. Nah, tabel diagnostik ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk sistematikanya sendiri, jika Ibu membacakan nomor 1, kalian angkat tangan kanan jika itu ya. Dan jika tidak, kalian tetap tangannya di atas meja. Ya. Oke? Oke. Sudah siap? Siap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Pernyataan nomor 1. Oke, kompak ya semua. Lalu pernyataan nomor 2 dalam hitungan 3, 2, 1. Ya. Lalu pernyataan nomor 3 dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, tidak berarti sudah fokus ya. Lalu pernyataan nomor 4 dalam hitungan 3, 2, 1. Ya. Oke, semuanya kompak. Nah, yang terakhir dalam hitungan 1, 2, dan 3. Ya. Oke, semuanya sudah kompak. Berarti sudah siap, sudah belajar dari rumah materi yang akan kita pelajari hari ini. Mengenai gotong royong, Ibu ada 3 gambar di TV yang bisa kalian lihat. Nah, dari ketiga gambar di sini, siapa yang sudah pernah ikut kegiatan gotong royong, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah? Sudah semua ya? Oke. Apa yang dirasakan saat melakukan gotong royong tersebut? Ya Bu. Ya, Kak Sabar? Jadi Bu, saat kami merasakan gotong royong itu kami merasa senang dan bangga Bu, karena bisa bekerjasama, saling membantu dan membuat lingkungan jadi lebih bersih dan nyaman. Wow. Selain itu juga kegiatan gotong royong juga membuat hubungan kami dengan teman dan tetangga menjadi lebih akrab Bu. Nah, iya bagus Kak Sabar. Jadi dengan kegiatan gotong royong ini tentunya kita merasa senang karena kita bisa membantu pekerjaan dari yang terasa lebih sulit ternyata bisa lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Nah, Ibu ada pepatah nih, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, sudah pernah juga di bahasa ini? Nah, di bahasa ini mengibaratkan bahwa pekerjaan yang sulit itu akan terasa lebih ringan jika dikerjakan sama-sama. Pengertian gotong royong di sini adalah bentuk kerjasama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya gotong royong ini merupakan budaya asli Indonesia. Jenis gotong royong yang pertama itu adalah gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kalau gotong royong tolong menolong itu adalah bersifat individual, misalnya di acara pesta pernikahan. Gotong royong kerja bakti itu biasanya untuk
adalah tidak memihak, menumbuhkan rasa percaya dan kebersamaan. Kalau untuk di era digital sekarang, ini adalah contoh gotong royongnya, bisa berbagi informasi yang bermanfaat di media sosial, kolaborasi sekolah secara daring, menggalang dana online bisa itu dalam bentuk gotong royong juga, dan tidak menyebarkan berita hoax. Peran kita di era digital ini dapat menyebarkan konten positif untuk memberikan manfaat. Ini adalah manfaat gotong royong itu sendiri, mempererat hubungan sosial, mempermudah pekerjaan dan sebagainya. Bisa kalian baca di buku paket masing-masing ya. Nah, ini adalah menjadi pelaku gotong royong. Bagaimana menjadi pelaku gotong royong? Itu dapat bersedia tanpa pamrih, menolong sesama, aktif dalam kegiatan sosial, mengutamakan kepentingan bersama, komunikasi yang sopan dan baik, dan menyebarkan semangat kerja sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau sudah cukup, minggu kemarin Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Apakah sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Nah, berarti ini kelompok 1 ya. Lalu urutan baris kedua ini kelompok 2, urutan baris ketiga ini kelompok 3, dan yang terakhir ini kelompok 4. Nah, aku akan bagikan lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat 3 kegiatan. Silahkan kalian diskusikan dari permasalahan yang ada di 3 kegiatan berikut. Nah, silahkan didiskusikan ya, Nak. Ada masalah? Ya, boleh kenapa? Boleh ya? Kalian tanya di Iya boleh. Oke, pena ya? Iya. Ada kendala nak? Oke, yang belakang ada kendala? Bu, ini apa itu? Itu. Nah, itu dicari tahu tuh jawabannya apa. Ini sudah hormat kamu kepada bendera, Bu. Nah, itu harus dicari tahu. Coba disebutkan kelompoknya. Kelompok siapa nih yang sudah selesai? Oke deh, kelompok 2 boleh. Maju ya. Iya boleh. Ya boleh. Kegiatan 1 dulu penciptaan solidaritas. Oke. itu pengertiannya itu solidaritas itu sikap saling mendukung dan membantu antar anggota masyarakat. Nah, hubungannya dengan gotong royong adalah gotong royong memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat. Yang kedua itu kami menemukan yang namanya persatuan. Persatuan ini merupakan upaya warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kami ambil dari pasal 27 ayat 3. Hubungannya dengan gotong royong. Gotong royong menjadi wujud nyata menjaga persatuan bangsa. Kata kunci ketiga kami menemukan ada toleransi. Toleransi itu mengasih menghargai perbedaan dan menerima keberagaman dengan damai. Hubungannya itu gotong royong menumbuhkan rasa saling menghargai meski berbeda suku, agama, atau budaya. Studi kasus Bu. Ya boleh dibacakan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik menyelesaikan masalah ini dengan semangat gotong royong? Jadi cara terbaik kami adalah mengajak seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana jumlah dan Nah, di sini Ibu membuat 10 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai. Jadi kalian akan melakukan games. Jadi gamesnya itu silakan maju dan menjawab soal, lanjut menjawab soal, maju dan menjawab soal.
Saya Sabir. Coba ya. Sabir. Nah, bisa itu jalankan. Sudah nomor berapa? Oke, silakan dijawab ya. Nah, kuis ini tuh untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi ini sebagai online assessment kita pada materi hari ini ya. Ada esainya. Iya, 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Jawaban tidak pasti lagi, Bu. Iya, nanti 5 soal esai akan Ibu koreksi secara terpisah. Jadinya, Salah sih kok, Bu. wah hebat ini Natria. Tapi benar semua, Bu. Siapa yang sudah selesai? Oke, Ibu cek ya di ada mana Rika? Ya? Berdua, Bu, aku nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Terlihat berapa? Jika kita tetapkan maju ke depan. Tepuk tangan dulu ketika semua. Ketika tiga rata silakan maju ke depan. Manusia Nah, sebagai bentuk apresiasi, Ibu memberikan iya, oke. Ini sebagai motivasi untuk anak-anak sekalian pada pertemuan berikutnya akan lebih giat lagi dalam belajar. Oke, silakan. Oh my God, terima kasih, Ibu. Oh my God. Tenang. Makasih, Bu. Iya. Iya, silakan. Tetap giat belajar ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari? Saya, Bu. Boleh, Namaila. Jadi dari pelajaran hari ini, gotong royong itu mengajarkan kita untuk bekerja sama secara sukarela tanpa pabrik demi kepentingan bersama. Ya. Lalu saya juga menjadi lebih paham betapa pentingnya saling membantu dan peduli terhadap sesama. Saya juga berharap pelajaran Pancasila ke depan semakin menarik dan membuat kami lebih semangat menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, apa sepakat semua sama Namaila? Sepakat. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi betul, perlu kita ingat bahwa gotong royong itu menjadi nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama, saling tolong menolong, maka pekerjaan itu akan terasa lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan buka di buku paket. Kita akan mempelajari tentang gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan di rumah dibaca-baca lagi bukunya untuk persiapan kita di minggu depan. Terima kasih atas semangatnya pada hari ini. Akan kita berdoa dulu agar pembelajaran kita membawa manfaat dan membawa keberkahan. Silahkan Nak Sabar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Pada teman-teman sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya anak-anak. Hari ini anak-anak, baik sebelum kita tutup, marilah kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.